Pagi ini mari kita belajar bersama tentang kesaksian Matius. Kesaksian Matius. Mengapa saudara Sibo menerjemahkan Alkitab? Tidak diterjemahkan sebagai Injil Matius, melainkan diterjemahkan sebagai kesaksian Matius? Hal ini disebabkan oleh alasan berikut. Dalam berbagai versi Alkitab, semuanya memberi judul kitab ini sebagai Injil Matius. Siapakah yang menulis kitab ini? Yaitu Rasul Matius, Matius. Tetapi apakah Injil ini berasal dari Matius? Bukan dari Matius. Injil ini adalah Tuhan Yesus. Jadi, menyebutnya sebagai Injil Matius sebenarnya kurang tepat. Karena kita harus percaya pada kehidupan Tuhan Yesus. Bukan percaya pada Matius. Kita harus percaya pada Yesus yang disaksikan oleh Matius. Baru memperoleh kehidupan. Jadi Matius adalah saksi bagi Kristus Tuhan. Dia bukanlah Matius yang menentukan kerangka waktu bagi kita. Matius juga bukan orang yang membuat kita percaya pada kehidupannya sendiri. Melainkan percaya pada Yesus yang disaksikan oleh Matius barulah kita memperoleh kehidupan. Oleh karena itu, saudara Sibo mengganti nama kitab ini menjadi Kesaksian Matius. Kami mengubah namanya menjadi agar ketika orang Israel membaca sulin ini, di masa depan banyak orang mungkin akan membaca terjemahan kitab suci oleh Sibo Dexiong dan menyebut nabi palsu Sibo ini. Selalu mengubah nama Matius menjadi. Nama itu diubah begitu saja, biarkan mereka mengkritik. Jadi kita menyebutnya Kesaksian Matius. Lalu, langkah pertama apa yang dilakukan Rasul Matius sebagai saksi bagi Kristus Tuhan? Memberikan kesaksian tentang silsilah Kristus Tuhan. Dalam pasal pertama disebutkan keturunan Abraham. Keturunan Daud. Inilah silsilah Yesus Kristus. Stu Matthäus Menkatat Abraham. Lalu menulis hingga Daud, dan kemudian sampai kepada Yesus Kristus. Secara berurutan. Total Ada. 42 generasi dari Abraham hingga Kristus. Ada 42 generasi. Mengapa silsilah dari Abraham hingga Kristus? Generasi demi generasi, ditulis di dalam Alkitab? Apakah hal ini penting? Mengapa harus ditulis demikian? Saudara-saudari, tahukah kalian alasannya? Karena sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, Allah telah berjanji bahwa Kristus akan berasal dari keturunan Abraham. Sebab Allah berkata kepada Abraham, segala bangsa di bumi akan diberkati melalui keturunanmu. Artinya, salah satu keturunan Abraham, salah satu anak Abraham, akan menjadi berkat bagi segala bangsa di bumi, membawa berkat kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus Kristus kita, jika ia bukan keturunan Abraham, Apakah ia benar-benar utusan yang dijanjikan Allah? tentu tidak. Jika Tuhan Yesus Kristus bukan keturunan Abraham, maka ia bukanlah yang dijanjikan itu. Karena Allah telah berjanji kepada seluruh umat manusia bahwa yang dijanjikan itu harus berasal dari keturunan Abraham. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, Allah menyatakan bahwa keturunan Abraham tersebut harus berasal dari keturunan Daud. Kita tahu Daud adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham sebanyak bintang di langit. Tetapi dari keturunan siapa di antara keturunan Abraham itu? Allah secara tegas menyebut Daud. Sebab Allah pernah berjanji kepada Daud. Ketika Daud berniat membangun bait suci, Allah melalui Nabi Jadi berkata kepada Daud, wahai Daud, keturunanmu akan disebut sebagai keturunan Daud. ia akan menjadi anak Allah. Allah akan menjadi bapanya karena itu. Orang-orang kemudian memahami bahwa Mesias atau Kristus harus berasal dari keturunan Daud. Bahwa ia keturunan Abraham sudah tidak diragukan lagi. Namun selanjutnya, ia harus pula keturunan Daud. Maka dengan demikian, Yesus adalah keturunan Daud. Juga diturunkan silsilah keluarga ini, yang merupakan cucu Abraham. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengatakan begini? Baru kita mengerti, oh, Tuhan Kristus memang benar-benar keturunan Daud. Lalu, ketika Maria hamil, Yusuf, tunangan Maria, berpikir untuk menceraikannya diam-diam. Tetapi malaikat berkata dalam mimpi Yusuf, hai keturunan Daud, janganlah takut mengambil Maria, istrimu, sebab yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus Allah. Lalu dikatakan langsung kepada Yusuf, keturunan Daud. Maka Alkitab juga mengatakan, hai Yusuf yang dikasihi Allah. Artinya Yusuf adalah keturunan Daud. Maka istri Yusuf, tunangannya Maria, yang melahirkan anak ini, juga adalah keturunan Daud. Tentu saja Maria sendiri juga keturunan Daud. Jadi menurut sudut pandang jasmani, menurut manusia secara daging, Yesus adalah keturunan Daud dan keturunan Abraham. Lalu saudara Sibo bertanya tentang hal ini. Kalau menurut rohnya, apakah ia masih keturunan Daud? Kita bertanya, saudari Zauwan, bukankah Yesus bukan keturunan Daud secara roh? Saudari Zauwen berkata,
Tubuh Yesus adalah keturunan Daud. Tetapi rohnya bukan keturunan Daud. Apakah jawaban ini benar? Ya, jawabannya benar. Sebab, roh Tuhan Yesus tidak datang melalui Buchan. rohnya sudah ada sebelum ia dikandung dalam rahim Maria. Ia Buchan. Berasal dari tunangan Maria. Melainkan dari Allah. Jadi tubuh Yesus ini, walaupun berasal dari tubuh Maria, rohnya bukan berasal dari Yusuf. Bukan sama sekali. Rohnya diberikan oleh Allah. Sebenarnya rohnya sudah diciptakan oleh Allah bahkan sebelum penciptaan dunia. Ia bersama Allah di surga. Hanya saja, pada waktu itu, tubuhnya adalah tubuh roh. Rohnya setara dengan Allah. Kemudian ia turun ke dunia dan mengambil tubuh manusia. Maka tubuhnya adalah keturunan Daud. Bukan keturunan Daud. Jadi Yesus yang kita percayai. Walaupun tubuhnya adalah keturunan Daud dan Abraham, rohnya bukan keturunan Daud. Apakah kita percaya kepada seseorang karena tubuhnya, atau karena rohnya? Kita mengikuti roh orang tersebut. Atau mengikuti tubuhnya? Kita mengikuti rohnya. Kita percaya pada rohnya. Setiap kita memiliki roh. Tubuh tidak memiliki pikiran. Segala sesuatu ditentukan oleh roh. Anak yang kita percaya ini, rohnya adalah anak Allah. Tubuhnya keturunan Daud. Bagi Bapa di surga dan Tuhan, hormat dan kemuliaan